Kita masih membahas tentang al-ahwal, kondisi batin kita, terutama di setiap kita beraktivitas, beramal, baik itu amal yang makhluk maupun yang ghairu makhluk. Kondisi batin ini penting karena disitulah yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Jadi kondisi batin itu yang menghubungkan antara hamba dengan Allah, supaya membedakan antara amalia orang Islam dengan amalia orang di luar Islam. Jadi antara amalia orang Islam dengan amalia orang yang tidak Islam, yakni ketersambungannya ketika kita beramal dengan syariat dan dengan hakikat, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus selalu membahas bagaimana kondisi batin kita. Pernah saya jelaskan bahwa potensi batin manusia itu ada 3 yang pokok, yakni berpikir dengan akalnya, kemudian berpikir dengan hatinya, kemudian berbuat dengan nafsunya. Jadi ada 3 potensi. Tapi yang dominan di antara 3 itu adalah hati. Jadi hati manusia itu kunci penentuan hasil pikiran dan penentuan perbuatan seseorang. Jadi hati itu. Makanya kita akan bahas terus tentang bagaimana kondisi batin kita, al-hal. Makanya doa kita, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwali ila hasanil hal. Wahai Zat yang membolak-balikkan kondisi batin, balikkanlah kondisi batin saya ke kondisi yang terbaik. Jadi ke kondisi yang terbaik. Jadi sudah saya jelaskan, jadi batin manusia itu dibagi dalam 4 bagian. Sebenarnya ini bukan 4 bagian, tapi potensinya ada 4. Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan al-fu'ad. Jadi al-fu'ad. Kemudian di sini disebut dengan al-basirah. Kemudian ada kalanya disebut dengan as-sarirah. Di sini ada ad-dhamirah. Jadi ad-dhamirah. Fuad di sini adalah potensi hati untuk bisa merasa. Kalau di sini basiro, potensi bisa melihat. Jadi bisa melihat.
Kalau di sini bisa membaca rahasia, sir. Jadi membaca rahasia. Kalau di sini ini potensi bisa menyimpan rahasia, menyimpan. Jadi menyimpan rahasia, domir. Nah, dari semua ini, dari 4 ini, yang dominan itu adalah al-fu'ad. Jadi yang dominan itu al-fu'ad, rasa. Nah, rasa itulah yang terus dikembangkan oleh masyarakat kita. Jadi menghidupkan rasa. Nilai seseorang itu diukur dari rasa. Nah, rasa itulah yang memunculkan etika. Ada etika dasar, ada etika menengah, ada etika tinggi. Jadi kalau ada pelanggaran itu sebenarnya melanggar etika tinggi, bukan etika dasar. Nah, jadi kalau disebutkan oleh MK pelanggaran etika berat, itu sebenarnya kalau dilihat etika itu ada 3 macam. Ada etika dasar, ada etika menengah, dan ada etika tinggi. Nah, yang dilanggar itu adalah etika tinggi, maka disebut dengan pelanggaran etika berat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi penekanan seseorang itu di fuadnya. Jadi kalau kita hubungan dengan saudara kita, ini kita mesti bicara rasa ini. Jadi bukan dengan melihat basiro, bukan dengan syariro, tapi rasa. Makanya pernah saya sampaikan bahwa ada agama Jawa, ada buku kecil gitu, agama Jawa. Ternyata agama Jawa di sini adalah agama yang menekankan kepada rasa. Jadi merasakan sesuatu. Nah, dari merasakan itu muncullah yang namanya kepantasan. Jadi ada istilah kepantasan. Ya, saya contohkan dulu. Orang sholat laki-laki hanya menutup aurat dari udil sampai dengkul, sah. Tapi rasanya kayak apa? Jadi itu bicara kepantasan. Pantas apa orang. Nah, kepantasan ini tidak muncul kecuali setelah kita melakukannya. Jadi setelah kita melakukannya, oh, rasanya gak pantas. Jadi itulah yang disebut nanti dengan istilah kepantasan itu yaliku awalam yalik. Jadi pantas atau tidak pantas. Ya, kita sholat menutup aurat. Hari Jumat, mari olahraga. Kemudian sholat Jumat. Kelambi ini ya kelambi olahraga digawe Jumat. Enggak batal. Tapi enggak pantas. Jadi enggak pantas. Ya, jadi kalau sudah begitu itu bicara kepantasan. Nah, itu bicara ilmu rasa. Nah, inilah yang diutamakan. Jadi kalau kita sampai pada tahap sholat umpamanya, perasaan kita ketika sholat itu kayak apa? Bisa ngerasakno omong-omongan karo Gusti Allah ora? Itu yang menjadi tolok ukur. Nek saknya, bacaannya, gerakannya sudah bagus.
Tapi, ya, tapi kalau kita melihat dari sisi lain, kira-kira wis sambung durung marang Gusti Allah. Salate wis salat, tapi hatine durung sambung. Lah hati sambung itu berkaitan dengan rasa. Jadi berkaitan dengan rasa. Maka seseorang itu kata Nabi tidak akan sampai pada tingkat muttaqin, ya, selagi ini durung ngelakoni sing nawafil. Jadi yang nawafil itu yang sifatnya suka rela. Jadi sholat yang suka rela. Ada sholat wajib karena itu diwajibkan. Ada sholat sunnah karena itu janjiin pahala. Tapi sholat nafilah itu karena hidupnya rasa seseorang. Kok rasanya sholat ini kurang. Ya kalau kita ada orang tahu kita sholat duha 4 rakaat, ya cukup. Ya. Tapi kok dia sholat duha sampai 20 rakaat. Ya kalau digoleki dalile ya kan. Tapi kalau kita bicara tentang ilmu rasa, aduh, dia sudah punya potensi batin yang namanya rasa. Nah, rasa itulah yang menimbulkan seseorang akan melakukan amal yang lebih. Jadi amal yang lebih. Jadi itulah yang disebut dengan nafilah. Kalau dalam ayat fatahajjat bihi nafilatal laka. Nafilah itu sifatnya suka rela. Jadi suka rela. Nah, orang yang sudah mengamalkan dengan tingkat suka rela itu sudah di situ ada satu kondisi kegandrungan untuk bisa ketemu karo Gusti Allah. Jadi rasanya kalau hanya 2 rakaat gak marem, ingin tambah. Apalagi kalau sudah tua kalau ada kesibukan ya di rumah sholat duha 4 rakaat ya kurang. Mestinya kalau sholat duha tak terbatas. Tapi kita kan tidak petang rakaat cukup, lapo agak-agak. Berarti rasa nggak jalan. Jadi rasa nggak jalan. Karena apa? Kita cara berpikirnya begitu. Oh perintahnya apa? Lapo ditambah. Itu bid'ah. Nah itu cara berpikir seseorang kalau menggunakan logika dengan menggunakan rasa itu berbeda. Nah orang sekarang itu lebih banyak menggunakan logika, tapi rasa tidak pernah dipergunakan. Jadi rasa itu tidak pernah dipergunakan, padahal itu yang penting. Jadi kalau kita sholat sudah sampai pada tahap rasa, itu satu hal yang luar biasa. Bisa ngerasakno sholat. Bisa ngerasakno sholat. Ibadah yang lain juga sama. Umroh ketika tawaf, ketika sa'i, kemudian ketika kita wukuf di Arafah, wukufnya sudah, tapi rasa, ya, namanya aja Arafah. Arafah itu kan dari kata ma'rifat. Jadi di sana itu wis ngrasakno hubungan karo Gusti Allah apa durung. Lek ndonga-ndongane wis lengkap. Tapi sambung apa ora di padang Arafah itu adalah tempat seseorang untuk bisa ma'rifat, kenal marang Gusti Allah. Kemudian melontar jumrah umpamanya. Apanya sekedar melontar jumrah. Jadi hanya melontar jumrah, ya kerikil dilempar. Apakah tidak ada rasanya di situ? Makanya bedanya orang Indonesia dengan orang-orang Afrika, Pakistan, ketika melontar jumrah itu, ya kalau mereka itu dengan kerikil kecil,
Tapi koyo balang itu serius. Rojaman disayatin sampai keringetan. Nah, kalau kita itu kan rojaman disayatin. Ini tidak itu. Akhirnya kalau setan kerikilnya ditampani. Tapi lek kena wong Pakistan ya wedi loh dengan keras rojaman disayatin. Ya saya pernah pengamatan itu tahun 2000. Karena saya begitu mau Jumatan, ya, akhirnya di Masjid Khaif itu diumumkan hari ini Jumatan ditiadakan, mengutamakan melontar jumroh di awal waktu. Saya dengan anak muda-muda waktu itu tahun 2000, ayo semoga melontar jumroh. Setelah itu kita minggir, gerutuk-gerutuk ruang ya waktu itu diisiin, rame itu. Mari kita perhatikan. Ya apa wong Jawa lek melontar jumroh, karo wong Pakistan lek melontar jumroh ya. Gitu. Ternyata bedanya itu di keseriusan mereka. Jadi serius. Jadi kalau melontar jumroh itu, walaupun kerikil rojaman disayat, setan wedi, ya. Tapi lemek rojaman disayat, ditambah nih gak bisa. Mulai tetap dikancani setan. Jadi mulai tetap dikancani setan. Karena apa? Setannya orang wedi. Makanya beragama itu bukan hanya melaksanakan syariatnya, tapi kita juga melaksanakan hakikatnya. Ya. Jadi makanya ada sholat syariat, ada sholat thariqah, ada sholat hakikah. Hakikat sholat itu apa sih? Bertemunya hamba dengan sang kekasih. Siapa? Ya Allah. Jadi bertemunya hamba dengan sang kekasih, yakni Allah. Jadi kalau begitu ya, di sini kuncinya fuad itu. Jadi fuad. Makanya kalau bicara tentang fuad, ya permintaan kita itu selalu supaya kita di dalam melakukan sesuatu itu ada nilai rosonya. Jadi roso itu ya sekali lagi kepantasan. Kalau cara syariat ya wis ya selesai. Tapi apakah kita bisa merasakan sholat itu sampai tingkat hakikat? Itu yang jarang terjadi. Jadi jarang. Nah disinilah pertanyaan dalam dunia tasawuf. Ya apa rasanya awak unek sholat. Dan sholat itu cepet ya, banyak wis hafal. Cepet. Tapi kalau sudah rasa yang ada di hati Anda, itu hidup enggak ketika sholat. Nah disinilah supaya hidup hati itu kudu selalu dirijiki. Jadi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Jadi kudu selalu ngerijiki. Jadi hati itu diibaratkan gelas yang semuanya masuk. Maka kita harus mensucikannya setiap waktu. Karena apa yang kita dengar dari lewat telinga kita, apa yang kita pandang lewat mata kita, apa yang kita bincangkan lewat lisan kita, itu akan masuk di dalam hati. Jadi masuk di dalam hati. Nah, bagaimana hati itu? Sesuatu yang macam-macam tidak masuk di hati. Makanya bahasa Jawa, orang Jawa itu dulu ketika anaknya curhat, ya oleh gak usah dilepokno hati. Begini doa. Tapi ya gak iso wong nyekel ngene tapi kadek mlebu nang gone ati. Lah kabeh-kabeh mlebu nang gone ati lah ini jadi beban di dalam hidup. Jadi kalau kita menerima sesuatu ya terima di tangan aja. Gak usah dilepokno hati. Lah umpamane kok di tangan kok ora iso gawe apa-apa. Kok satu ketika ora ono gempa bumi robo. Ya wis pancene kudhae Gusti Allah. Jadi enak di situ. Ya.
Makanya orang Indonesia ini orang yang paling sabar. Jadi orang Indonesia ini orang yang paling sabar. Jadi sabar. Soalnya ngaji ini selalu bicara sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bayarannya gede, tapi kudu sabar. Bayarannya titik, ya kudu sabar. Gak duwe bayaran, ya tetap kudu sabar. Jadi itu yang ditekankan. Ya. Sehingga banyak rakyat yang sudah begitu itu nggak mikir negara bah sampai sini negara. Ya. Dikapakno sebuah bah, pokoknya yang penting aku jaga hati. Akhirnya jadilah orang yang acuh tak acuh. Jadi orang yang acuh tak acuh. Nah disinilah sebenarnya kondisi batin kita itu harus selalu kita jaga. Di waktu sholat, ya di waktu ibadah, dan di waktu kita berada di tengah-tengah masyarakat. Oke. Jadi inilah yang selalu menjaga suasana hati. Ya. Jadi menjaga suasana hati kita masing-masing. Maka supaya hati kita ini selalu dalam posisi stabil, maka banyaklah berzikir. Jadi banyaklah berzikir dengan membaca Asmaul Husna dan sholat, dan sholat, tapi sholat yang nafilah, yang sudah rela. Nah itu tujuannya adalah membersihkan hati. Ya, dengan begitu maka dia akan melakukan amalan apa saja. Itu yang diukur adalah amalan itu adalah hatinya, yang dijaga itu hati. Makanya kalau orang disuruh sabar, kan jaga hati. Dikongkon ikhlas, itu kan jaga hati. Dikongkon bersyukur, itu kan manifestasi dari jaga hati. Jadi manifestasi dari jaga hati. Nah, makanya kalau ada sholat syariat, itu sholat yang hanya terpenuhinya syarat rukun. Ya, geraknya ya apa, wajahnya ya apa, gitu. Tapi kalau sudah sholat thariqah, itu ya potensi hati ini sudah mulai dia. Tapi kalau sudah sholat haqiqah, itu hati ini iso rumangsa sambung apa ora marang Gusti Allah. Makanya Rasulullah ketika ditanya mal ihsan, apa yang dikatakan terbaik itu, wahai Rasulullah, al ihsan wa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ketika engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, kaya-kaya seliramu itu mirsani Gusti Allah. Kaya-kaya. Jadi karena kaya-kaya ya katemenanan wong kaya-kaya. Tapi kaya-kaya itu penting. Jadi ini penting karena disitulah sebenarnya rasa ini mulai dilatih untuk selalu dekat kepada Allah. Jadi kalau kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, tidak hanya sekedar baca istighfar, tapi ya apa suasana hati kita. Jadi suasana hati kita yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi suasana hati. Jadi tidak hanya sekedar membaca istighfar, tapi lebih dari bagaimana suasana hati kita. Nah, kalau hati kita ini sudah potensi fuadnya ini dominan, maka mau istighfar ambil dirasakno. Jadi mau istighfar ambil dirasakno. Banyak orang membaca istighfar ya mengejar jumlah itu, tapi orang dirasakno. Jadi mengejar jumlah, tapi orang dirasakno.
Jadi orang dirasa. Ya, merasa dia minta ampun itulah penting. Makanya orang minta ampun itu tidak menunggu salah. Mek kurang sempurna tok lu jaluk sempurna. Jadi kurang sempurna jaluk sempurna. Nah itu indahnya orang Islam ketika hidup di masyarakat. Hanya karena tidak atau belum sempurna, dia sudah minta maaf. Jadi belum sempurna. Ya karena kita tidak boleh mengatakan wis maca la ilaha illallah saben mari salat yang 105 kaya-kaya wis sempurna. Padahal belum, karena hati ini waktu maca itu sambung nggih Gusti Allah ora. Makanya kan ada di satu masjid itu setelah selesai baca la ilaha illallah di akhir wiridan itu diakhiri dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi inni kuntu minadz dzalimin. Lho lha wong wis maca la ilaha illallah kok sih kula niki termasuk wong dolim. Ya karena tidak bisa nyambungno niku. Ora iso nyambungno itu wis termasuk dolim marang Allah. Dan inilah kehebatan umat Islam. Dia tidak ingin menonjolkan dirinya, tapi dia ingin memunculkan sesuatu yang ideal. Jadi sesuatu yang ideal. Inilah kunci dari ibadah kita. Ya mungkin ada pertanyaan. Monggo. Kemudian berbeda dengan rasa mengusulkan yang kita harus dengan diri menyambung dalam bahan sholat. Kita tahu bacaan yang ada pendek dan ada, tapi begitu yang panjang itu kita sayang kita ini tidak apa salah di mana atau di mana artinya akan tahu dengan cara saya sendiri kalau saya nyambung saya pikir saat imam membacakan surat-surat panjang yang saya tidak paham, tidak ngerti, tidak apa saya pikir dia proses itu nyambung terus. Mohon biasanya terima kasih. Jadi di waktu sholat itu ya kalau imamnya membaca surat yang pendek kita apa? Kita tahu terjemahannya, kita tahu kandungannya, maka di situ akan kita bisa menyambungkan. Tapi kalau kita terjemahannya nggak tahu, apalagi kandungan maknanya, ya akhirnya semelok. Jadi rasa belum bisa jalan. Makanya ada imam itu kalau milih surat, itu surat yang ada dalam Al-Quran. Tapi yang suratnya itu selalu berkaitan dengan doa. Jadi berkaitan dengan doa. Jadi kalau membaca suratnya Nabi, surat Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Satu makro dibagi dua karena isinya adalah doa. Nah, disinilah sebenarnya kita ini perlu terus belajar. Jadi tidak boleh berhenti, terus belajar. Karena kita di waktu sholat pun itu belum pasti bisa ada rasa yang bisa hidup. Gitu. Jadi ada rasa yang bisa hidup. Ya mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Masa kita puas dengan menggugurkan kewajiban? Kita mesti harus sampai pada tahap bisa ngerasakno ibadah. Makanya kapan kita latihan untuk bisa merasakan itu, yakni waminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kita bangun jam 2, kemudian kita mandi, ya mandi karusil jinabah,
dengan niat nawaitul husla litazkiyatil badani warruh lillahi ta'ala. Kemudian kita sholat, pada saat itu sepi, pikiran kita kosong, hati kita kosong, nafsu juga kosong, lingkungannya juga sepi. Itulah sebenarnya yang melatih untuk mengembangkan, menghidupkan Rasul. Berapa lama? Kalau mengikuti amaliyahnya Nabi Musa, 40 hari. Jadi Nabi Musa itu diberi tugas oleh Allah menghadapi Fir'aun. Jadi menghadapi Fir'aun. Nah, kemudian dia kan bagaimana saya ini orang yang punya kekuatan, kok mau menghadapi Fir'aun yang punya kekuatan. Nah, di sini ini kunci. Maka Allah menyatakan, sudah puasa kamu 30 hari. Ya. Setelah 30 hari, Nabi Musa menyampaikan, wahai Allah, saya sudah menyelesaikan 30 hari. Tambah 10 hari. Jadi sampai 40 hari. Jadi latihannya itu, ya, itu adalah sholat tahajud. Karena di situ sholatnya bersifat nafilah, suka rela. Nah, itulah nanti akan menghidupkan rasa kita. Dan itu akan terbiasakan ketika kita setelah 40 hari. Ya, itu untuk bisa menyambungkan diri kita dengan Allah di waktu ibadah. Itulah yang dikatakan sebagai ar-riyadhah, latihan rohani. Jadi latihan rohani. Mungkin ada yang lain. Makanya di sini sebenarnya perintah belajar itu gak mandek, terus belajar. Ya. Jadi ya sebenarnya saya dengan jamaah ya berdoa. Dulu ya begitu, tapi mengalami kegelisahan batin karena saben sholat orang iso khusyuk. Jadi orang iso sambung marang Gusti Allah itu kegelisahan. Tapi ada orang yang gak sambung ya tetap orang gelisah. Ada, tapi ada orang yang dia mengalami kegelisahan. Jadi gak khusyuk itu gelisah, kok iso yang ini, sing salah apa nih? Gitu ya. Apa sing salah iki atine dhewe iki rusuh, apa ya apa? Gitu. Nah, dia selalu koreksi. Nah, inilah sebenarnya kekuatan yang ada pada diri seorang hamba. Jadi kekuatan yang ada pada diri seorang hamba. Kekuatan ini yang bisa menghidupkan yang lain. Hanya karena tahajud, perilakunya itu sudah berubah. Menghadapi orang itu juga berubah. Pada orang itu, kalau ada orang dipecat umpamanya, tambah diviral bahwa ini akibat dipecat jadinya begini. Nah, ketika saya diberitahu begitu saya terima, ya mesti ae. Wong pondoke santri niki yang mulai kabeh. Tapi ada orang itu kalau sudah tidak senang ya begitu. Jadi tidak senang itu begitu. Nah, makanya kita jaga hati kita. Sehingga dari situ ketika kita berpikir itu selalu berpikir yang positif. Jadi tidak negatif thinking, tapi menjadi positif thinking. Karena apa? Karena kebersihan hati. Monggo kalau ada yang lain. Jadi kita ini setiap waktu itu terus ya, setiap hari itu riyadhah. Jadi setiap hari itu riyadhah, latihan rohani. Jadi ketemu teman dan ada pembicaraan begini, bagaimana kita melatih rohani kita. Terus begitu, tidak selesai. Nah, itulah buah dari tolakul ilmi minal mahdi ilal lah. Terus, jadi terus belajar tidak selesai. Ya, monggo.
Makanya saya tertarik kalau di masjid ini diumumkan bolak-balik ada kegiatan taklim. Ya. Nah, itu kan karena apa? Ingin mewujudkan kehidupan kita tambah lama tambah sempurna. Ya, mungkin ada pertanyaan sambil menunggu waktu bisa ya. Waalaikumsalam. Bahasa ini timbul kalau atau proses penyakit. Jadi itu punya rasa yang satu dengan Allah, satu itu anugerah pertolongan. Belajar mencari apa itu gimana? Apa tekanan pertanyaannya apa? Apakah rasa ini merupakan anugerah Allah? Ya, oke. Proses harus ada pencarian. Jadi begini, jadi tetap kita berusaha. Nanti oleh Allah akan diberi. Makanya kalau kita sudah berhasil, itu jangan mengatakan kita berhasil. Wala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu itu bersih. Itu proses, lah bersih itu pemberian Allah. Jadi pemberian Allah, lah disitulah sebenarnya kunci dalam kehidupan kita. Jadi kita usaha, kemudian berhasil, kita usaha, kemudian kita nggak berhasil, ya sudah, semua itu ketentuannya Gusti Allah. Usaha ya apa caranya menang dengan berbagai macam cara gitu ya. Tapi kalau ya wis wayahe. Jadi wayahe gitu. Cara semua lini digerakkan untuk menang. Tapi kok kalah lah. Itu urusannya Gusti Allah gitu. Nah, itu puncak juga. Cuma kita tidak boleh kemudian berpuas diri. Makanya pernah saya contohkan Abu Yazid Al-Bistami ketika umur 30 itu curhat pada ibunya. Kok sampai umur sekian belum bisa khusyuk. Makanya ibunya disuruh mencari mbok menawa tahu ngelakoni sesuatu. Bukan yang haram, tapi yang nggak pantas. Jadi yang nggak pantas. Nah kemudian ibunya ingat, oh iya, saya waktu ngandung kamu, saya itu ngidam. Yang ngidam itu njupuk jeladrane roti nih, tonggo, janggone duwe pabrik roti njupuk ini. Ibu sudah mendapatkan halalnya, ya belum memiliki. Akhirnya Abu Yazid bilang, sudah ibu cari pada pemiliknya yang sekarang sudah pindah rumah untuk menghalalkan. Nah ternyata beberapa hari karena orangnya pindah, nah, ketika ketemu ya, dia tidak merasa kehilangan, gitu ya, karena tidak. Tapi dia tetap memaksa untuk minta halalnya. Kemudian disampaikan pada Abu Yazid bahwa saya sudah mendapatkan kehalalannya. Nah, dia mulai Abu Yazid itu merasakan, ya, merasakan dia bisa mulai khusyuk, walaupun belum maksimal. Begitu umur 74 ditanya, umur jenengan berapa? Umur saya itu 74 tahun. Nah, suatu ketika ditanya umur jenengan kipir, umur saya itu 4 tahun. Loh katanya kemarin 74, sekarang 4. Nah 74 itu kalau dihitung dari kelahiran. Nah kalau 4 tahun itu dihitung dari hidupnya hati saya ketika sholat. Jadi hati ini ketika sholat bisa hidup. Jadi kalau begitu ya, kalau kita umpamanya kepingin bisa khusyuk, ya ngenteni umur 70.
Lah umur 70 ya gak iso ae ya wis. Ya, wa putra baka hatta yati akal yakin. Ibadah marang pangeranmu sampai yakin. Yakin sampai mati gitu ya. Nah, wong gak berhasil ya. Ya wis cuma mandek. Tidak boleh kemudian putus asa. Kula niki sholat wis tuwa mboten saged khusyuk. Rai mawon kula. Tidak boleh. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.